Hai, selamat datang di Podmik, podcast mini HCMUC Surabaya. Oke, nah sebelum kita memulai podcast kita hari ini, kita mau jelasin dulu nih secara singkat dari Universitas Ciputra Surabaya. Nah, di sini kan sudah berdiri dari sejak tahun 2006 ya. Nah, di tahun 2006 ini gedung UC sudah mulai berdiri dan beroperasi. Tapi pencapaian UC yang sudah gemilang ini tentunya tidak terlepas dari peran para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, di sini kami sudah mengundang tenaga kependidikan kami dari marketing, yaitu Bu Maya. Halo semua, salam kenal ya. Ya, selamat Nama datang. saya Listia Maya, tapi biasanya di sini dikenal sebagai Bu Maya gitu ya, dari Departemen M&A atau Marketing and Admission. Oke, nah dengar-dengar nih Bu Maya ini kan sudah ada di UC, sudah gabung kerja di UC itu kan sejak UC berdiri nih Bu. Boleh dong Bu diceritain gimana awal mula gabung di sini sebagai apa dan juga di departemen Ya, apa gitu. justru koreksi dikit sebelum UC berdiri. Wah, Saya gabung di UC itu sejak 3 Januari 2006 dan gedungnya belum ada. wah, Jadi oke. masih pondasi gitu ya. Oke, Ya. tapi ya memang rencana Juli 2006 itu kan mulai ospek pertama mahasiswa angkatan Hmm, pertama ya. hmm. Maka dari itu departemen yang harus bekerja paling keras itu adalah departemen marketing Iya, gitu. Karena harus cari betul. muridnya dulu gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, maka dari itu beberapa teman dari departemen marketing itu sudah ada yang join sejak malah Oktober 2005 sudah ada yang join. Tapi kebetulan saya baru join di Januari 2006, termasuk kita semua yang merancang acara launching pertama kalinya Universitas Ciputra yang sempat dihadiri oleh almarhum Pak Ciputra. Oke, Gitulah. wow. Menarik ya, ternyata Bu Maya nih justru sudah bergabung sejak iya sih bahkan belum beroperasi ini. Betul. Oke, wow. Tapi dari awal memang Bu Maya ini sudah di MNA gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Jadi selama 19 tahun saya di MNA terus. Wow, Hanya keren. 1 tahun aja sih sempat pindah ke HTB karena memang Oh iya. ada kendala di keluarga ya yang nggak Hmm, memungkinkan saya untuk bisa keluar kota pada saat itu. Tapi oke. di tahun 2013, tapi tahun 2014 saya balik lagi ke MNA. Oke, wow menarik. Selama 19 tahun mengabdi di UC ini, Bu Maya ini sampai sekarang sudah diangkat menjadi headnya MNA. Boleh dong Bu diceritakan gimana perjalanan karirnya Bu Maya hingga saat ini menjadi headnya MNA? Ya, jadi nostalgia ya Iya. ini. Oke, jadi pertama kali masuk itu sebenarnya saya tuh apply-nya di sekretariat rektorat gitu ya, Oke. karena dulu background pendidikan saya kan di akademi sekretari gitu Mm-mm, ya. Nah, mm-mm, tapi ternyata waktu interview yang dibutuhkan paling cepat itu marketing gitu ya. Nah, mm. saya dicoba diseleksi karyawan waktu itu diminta presentasi tentang produk dari perusahaan saya sebelumnya. Mm-mm. Nah, pada saat itu, oh boleh kok bisa kok Anda jadi marketing. Padahal saya nggak punya pengalaman ya Iya, aslinya iya, ya. iya. Oke, baik ya. Ya, saya coba aja. Nah, Iya. ternyata saya menjalannya kok cukup menyenangkan karena Mm-mm. banyak pekerjaan di lapangan, ketemu orang gitu ya, terus harus menjelaskan informasi tentang pendidikan, tentang program studi yang ada di UC, keunggulan UC. Nah, itu ternyata kok lama-lama saya merasakan tuh passion saya gitu ya, untuk Mm-mm. ketemu banyak orang, cerita gitu ya. Jadi akhirnya ya saya cukup menikmati ya dari awal saya masuk di MNA, di Departemen MNA itu saya sebagai student counselor ya, tapi namanya dulu macam-macam sih. Sampai Mm. terakhir itu namanya student counselor tuh itu sebenarnya title untuk sales tapi di bidang pendidikan gitu ya. Oh, oke. Iya, Yang iya. memang tim pemasaran yang turun ke SMA-SMA untuk mencari mahasiswa baru gitu ya, untuk Mm-mm. S1 waktu itu. Jadi di awal saya student counselor, kemudian dalam berjalannya waktu sekitar kurang lebih ya kalau di awal dulu istilahnya semua dikerjakan ya. Jadi Iya, nggak cuma betul. student counselor. Oh ternyata di departemen marketing itu perlu bagian promosi. Oh perlu public relation. Itu Mm-mm. masih dikerjain semua sama kita kita yang Mm. cuma kalau nggak salah 5 orang waktu itu departemen Wow. MNA-nya cuma 5 orang. Tapi di tahun pertama kita berhasil mendapatkan 258 mahasiswa baru angkatan pertama gitu ya. Jadi Wow, keren, keren. cukup bangga karena ya memang tagline dari Universitas Ciputra Creating World Class Entrepreneur itu Mm. merupakan sesuatu yang
inovasi baru bagi dunia pendidikan. Hmm. Kalau zaman dulu kan dunia pendidikan lulus cari kerja. Nah, UC itu menampilkan nuansa yang berbeda. Lulus malah sudah punya pekerjaan sendiri ya, malah bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, itulah yang konsep entrepreneurship itulah yang membuat UC itu dipandang, dipersepsikan orang sebagai universitas yang berbeda, yang kreatif gitulah istilahnya, membuat gebrakan baru. Nah, jadi dengan tagline yang cukup kuat menurut saya tentang entrepreneurship itu, kita bisa mendapat kepercayaan ya, meskipun baru universitas baru ya istilahnya gitu. Nah, kurang lebih sekitar 5 tahunan lah. Akhirnya mulai berkembang, diperlukan adanya, kalau dulu istilahnya supervisor gitu ya. Kalau sekarang section head. Ya, dulu masih supervisor atau koordinator. Nah, akhirnya saya dipercaya untuk menjadi koordinator di tahun kelima, berjalan terus sampai kurang lebih, yang waktu jadi koordinatornya agak lama sih gitu ya. Jadi koordinator ini membawahi beberapa tim student counselor gitu ya, untuk memberikan supervisi dan koordinasi di lapangan. Sampai di tahun 2019, nah ketika ada rencana UC Makassar mau dibuka, nah maka itu ada satu talent lagi nih yang di MNA yang rencananya mau menjadi marketing manajernya di UC Makassar. Nah, maka dari itu akhirnya perlu ada vice head. Nah, di 2019 akhirnya saya dipromosikan menjadi vice head ya, jadi wakil head. Sampai 2020 headnya kita yang dipromosikan gitu ya menjadi wakil ketua di Makassar. Nah, akhirnya disitulah di 2020 saya menggantikan Pak Winarto itu dulu ya, menjadi head marketing admission di UC itu, sampai saya 4 tahun dari 2020 sampai 2024 November kemarin, masa periode jabatan saya selesai. Nah, ternyata ada challenge baru nih. Challenge baru bahwa sekarang UC juga ingin mengembangkan di graduate program atau pasca sarjana S2 S3. Nah, sehingga organisasi dari Departemen MNA sendiri berkembang. Ada MNA yang khusus untuk undergraduate, untuk sarjana, dan MNA yang graduate program untuk S2 S3 untuk studi lanjut. Akhirnya baru aja kemarin di awal Desember ya, ada sertijab tuh saya diangkat untuk menjadi headnya di MNA yang graduate program. Selamat ya Terima kasih. Yang mau studi lanjut jangan lupa ya kontak saya. S2, S3 UC pasti dapat inovasi. Oke. Wah, panjang banget ya perjalanan karirnya Bu Maya ini. Tapi kayak dilihat dari waktu ke waktu ini pastinya nggak lepas dong Bu dari tantangan gitu ya. Apalagi UC ini kan universitas yang meskipun masih muda ini perkembangannya pesat gitu loh Bu. Kira-kira tantangan apa aja Bu yang Bu Maya hadapi selama menjadi bagian dari Departemen MNA ini? Ya, tantangan paling besar tuh bagaimana selalu menjadi yang paling kreatif, menjadi pionir gitu ya di antara kampus-kampus lain. Itu UC selalu yang pertama bikin gebrakan ini. Itu tantangan yang paling berat, untuk menemukan inovasi apa yang berbeda dari kelas lain, dari kompetitor gitu ya istilahnya ya. Itu menurut saya yang benar-benar harus butuh kekompakan dari tim MNA. Bagaimana cara promosi kita, bagaimana cara pemasaran kita, bagaimana cara kita komunikasi ke target market kita itu, supaya mereka punya persepsi, wah UC beda, kalau UC nggak sama kayak ini, kalau UC beda gitu. Menemukan itunya itu tantangan banget. Perlu banyak brainstorming, perlu banyak eksplor di lapangan, dan juga perlu banyak masukan dari segala macam pihak gitu ya. Gitu. Menarik. Berarti memang menjadi yang pertama ini untuk memulainya ini yang idenya kadang-kadang susah ditemukan gitu ya Bu. Betul. Wah, terus gimana Bu perannya dari UC sendiri untuk membantu Bu Maya dan Departemen MNA ini dalam menghadapi tantangan itu Bu? Ya, baik. Nah, untuk menjadi kreatif pasti perlu banyak dukungan ya, baik dari prodi maupun dari para pimpinan Universitas Ciputra. Dukungan yang paling terasa adalah semacam terbentuknya budaya organisasi yang memang dibentuk oleh Universitas Ciputra, bahwa Departemen marketing ini istilahnya seperti tulang punggung ya di keluarga ya. Kalau misalnya mahasiswanya nggak ada, siapa yang mau diajarin ya? Betul. Artinya kampusnya nggak sustain, nggak akan bertahan, berkelanjutan gitu ya. Maka dari itu budaya organisasi, bagaimana setiap program studi itu juga peka bahwa pertumbuhan dari student intake, jumlah mahasiswa baru itu menjadi salah satu
KPI gitu ya Mhm. dari masing-masing prodi juga, dan jadi spirit bersama bahwa ayo kita semua ini juga tim marketing loh, misalnya Mhm. kayak bagian kemahasiswaan, kalau kita nggak bisa kasih servis yang baik gitu ke Mhm. mahasiswa, ya mereka nggak happy pasti ngomongnya negatif gitu Iya, kan ya. betul. Jadi marketing nggak cuma M&A, tapi Mhm. seluruh Universitas Putra, Sivitas UC itu adalah tim marketing ya. Mhm. Terutama mereka malah yang di prodi yang garda depan, yang tiap minggu ketemu mahasiswa ngajar Mhm. ya. Nah, budaya organisasi itulah yang membentuk mindset dari semua Sivitas UC itu bahwa kita harus berkontribusi yang positif, terutama kepada customer ya, harus Iya. memenuhi kebutuhan customer. Dengan begitu juga mensupport Departemen M&A ketika kami berpromosi, kami menceritakan keunggulan UC, itu ya mereka yang di dalam, mahasiswa yang customer kita yang di dalam, iya benar memang UC begini gitu. Ya, Oke. budaya organisasi itu menurut saya yang paling penting, itu yang pertama. Mhm. Kemudian support kedua ini lebih ke individu ya. Jadi Mhm. karena tantangannya semakin berat, kompetisi di antar universitas itu sekarang nggak cuma antar universitas di Surabaya ya, Mhm. di Jakarta juga, perguruan tinggi negeri juga, Iya. bahkan kampus luar negeri itu juga sekarang cukup menjadi kompetitif ya. Heeh, heeh. Nah, maka saya mendapat berkat sih dari UC Wow. untuk bisa studi lanjut di MM-nya UC di pasca sarjana S2 Magister Wah, Manajemen, keren. supaya itu tadi seperti tadi, supaya dapat inovasi gitu. Tapi tentunya selain inovasi kita juga, saya juga dapat networking baru sehingga Mhm. dapat insight-insight dari orang luar tentang UC. Nah, itu yang bisa saya kelola untuk kemudian nantinya bisa jadi inovasi baru, bisa menjadi strategi baru buat departemen M&A. Oke, Gitu wow. Ranis. Wow, menarik sih dari dikasih kesempatan untuk Studi studi lanjut. lanjut justru dimanfaatkan untuk gimana nih biar marketingnya tetap berjalan sambil Betul. sekolah gitu ya. Oke, terakhir nih Bu, Ya, apa pesan untuk para pencari kerja di luar sana yang mungkin masih ragu nih buat ya. join ke UC atau masih stuck dengan dirinya sendiri gitu? Oke. Mungkin yang untuk stuck dengan dirinya sendiri gitu ya. Mungkin saya memahami sih kalau untuk mencari kerja itu banyak tantangan ya, banyak persaingan. Kadang-kadang apa lowongan yang kita inginkan tuh belum tentu kita itu memenuhi kompetensi dari perusahaan gitu ya. Tapi jangan Betul. menyerah karena masih banyak juga semacam ini ya. Kita bisa meningkatkan skill atau meningkatkan portfolio kita dengan bisa ikut kursus-kursus dulu mungkin ya, Mhm. supaya kita punya kompetensi yang bisa kita masukkan di CV. Itu salah satu yang mungkin menurut saya perusahaan juga akan senang ya kalau kita punya banyak kompetensi, punya banyak pengalaman. Meskipun pengalaman itu tidak harus bertahun-tahun, tapi misalnya kita punya sertifikasi digital marketing nih. Nah, itu kan Mhm. cukup keren ya untuk istilahnya personal branding kita. Jadi, Mhm. teman-teman kalau yang masih mencari kerja, itu jangan menyerah karena masih banyak peluang-peluang untuk teman-teman bisa mengupgrade skill dan kompetensi teman-teman gitu. Terus yang kedua, kalau tipsnya untuk yang tertarik nih untuk bekerja di UC, ya menurut saya UC ini adalah satu institusi pendidikan yang sangat dinamis ya, akan sangat mudah apa ya istilahnya itu banyak perubahan ya sehingga tidak stuck, tidak jenuh gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi UC merupakan salah satu institusi pendidikan yang sangat menarik untuk teman-teman bisa apply gitu ya. Kalau misalnya ada lowongan yang cocok, karena itu bekerja di UC itu sama dengan kayak belajar terus gitu loh kalau bagi Oh, saya ya. Jadi nggak iya. nggak berhenti udah tiap hari rutinitas seperti ini, tapi ada tantangan baru. Kita harus memecahkan. Nah, seperti kayak Iya. main game sih Iya. sebenarnya. Kalau saya mikir positifnya begitu, meskipun ya kadang-kadang ada saat-saat kita di bawah karena kok Mhm. rasanya kok mentok ya, tapi Mhm. selalu aja teman-teman dari departemen lain atau bahkan dari pimpinan itu yang selalu bisa memberikan arahan-arahan yang positif sehingga Mhm. kita itu bisa oke kita bisa begini, kita bisa begini gitu. Hmm, Wih, menarik banget nih ya. pembicaraan kita hari ini tentang gimana karirnya Bu Maya di sini selama 19 tahun, bahkan sebelum berdirinya UC gitu. Menarik sih, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, termasuk dari kayak jangan pernah menyerah dan selalu anggap tantangan atau hal yang sedang kita hadapi itu sebagai peluang untuk belajar lebih lanjut kayak gitu. Oke, Siap. akhir dari podcast ini. Terima kasih Bu Maya atas kesempatan dan juga Sama-sama waktunya yang sudah Rani. diberikan. Sampai jumpa di Podmix selanjutnya, podcast mini HCMIC Surabaya. Oke. Bye.